Jadi tanggal 9 September 2024 kita berlima bakal PBL di Rumah Sakit Cicendo. Di sini kita sebelumnya beda dari rumah sakit yang lain, kita udah ada orientasi duluan. Nah, ini kita udah dapat name tag dari rumah sakitnya. Nah, ini aku ceritanya lagi check outfit. Kita pakai jas labnya, jangan lupa sebelum masuk ke dalam lab, lalu dipakai name tag mahasiswa PBL-nya nih. Setiap pagi kita itu harus cek ketersediaan stok barang, reagen, dan alat-alat lainnya yang mau digunain. Karena hari pertama waktu itu aku di bagian hematologi, aku butuh kit insert dari CRP dan HbA1c. Di sini aku ambil di lemari reagen. Nah, ini ada Zainab sama Intan yang lagi ngambil reagen QC Biorat untuk PT-APTT dan kimia klinik. Karena masih pagi di sini, aku emang gabut juga sih, nggak tahu mau ngapain. Jadi daripada gabut, mending kita cek stok apa aja barang yang masih belum ada di meja kerja. Nah, di sini aku lagi duduk di meja kimia klinik. Di sini ada mikrotub yang cube buat di alat dimension. Kita restock dulu ke dalam box supaya gak susah nanti kalau pemeriksaannya. Gak lupa di sini ada mikrotip yang warna kuning, yang kecil itu ya. Dan ada mikrotip juga yang warna biru, yang ini buat yang besar. Dan ini nih kelakuan teman-teman aku kalau lagi gak ada pasien, lagi gak ada kerjaan yang harus dilakuin, jadi emang gabut dan yang di dalam tuh kedinginan. Oh iya, setiap pagi untuk di bagian hematologi di sini kita harus QC dulu alatnya ya, alat Sysmex XM namanya. Di sini ada 3 reagen QC level, diambil dari kulkas, dan yang sebelumnya ditaruh dulu di meja ya untuk mengembalikan reagennya supaya di suhu ruang. Jangan lupa dinyalain alatnya. Ada di belakang, ada di dalam alatnya, dicetek-cetek. Dan CPU-nya juga jangan lupa nyalain. Dan rapihin nih alat-alat yang udah dipakainya, dan alat cleaningnya, bukan alat, ini reagen cleaningnya dibuang. Dan di sini ada alat biosensor untuk pemeriksaan CRP dan HbA1c. Setiap pagi juga jangan lupa untuk dikalibrasi. Di sini ada 3 level juga, ada level 1, 2, 3, low, standar, dan high. Di sini ada kaset 1, 2, 3-nya dimasukin ke dalam alat biosensornya itu satu-satu. Bisa dilihat ya. Dari 3 kaset kalibrasi ini akan keluar di samping alat biosensor. Nah, kalau udah kita bisa masukin lagi ke dalam wadah plastiknya ya, supaya tidak teroksidasi dan lain-lain, dan supaya awet bisa dipakai berulang-ulang. Jangan lupa diklip dan dimasukin ke dalam laci. Nah, ini ada pop lain kalau aku nyalain alat Sysmex hematologi analyzer. Jangan lupa dinyalain komputer, alatnya, CPU-nya. Dan di sini aku juga sama teman-teman saling bantu ngarahin supaya belajar. Nah, di sini ada JJ lagi di bagian kimia klinik sambil nungguin alat hematologi, jadi aku mampir dulu ke situ. Nah, di sini karena JJ udah selesai, sekarang giliran Intan, nih ada Intan mau lihat proses aku kalau nge-QC hematologi analyzer. Nah, jadi dari reagen
QC 3 levelnya ini kalau udah di dalam suhu ruang nanti akan langsung aja dicek di dalam hematologi analyzer. Nah, jangan lupa kita harus pakai handscoon dulu ya. Harusnya dari pertama nih pakai handscoonnya. Tapi gak apa-apa karena ini masih awal QC dan belum megang sampel dari pasien. Nah, gini nih biar cepet di suhu ruang supaya cepet cair juga karena tadi habis dari kulkas kan. Nah, kalau udah dimasukin ke dalam rak, kita acak aja gak apa-apa, nanti bakalan di scan sendiri kok, soalnya ada barcode-nya. Jangan lupa kita homogenin dengan cara seperti angka 8, diputar-putar terus. Dan gak boleh di rotator ya, karena ini ada sel darah kontrol. Kalau di rotator kemungkinan bakalan rusak. Dan kalau udah raknya ditaruh di dalam meja hematologi analyzernya, dan nanti barcode-nya akan scan sendiri dari tabung bukan kontrol, tapi tabung QC 3 level ini. Nah, ini bisa dilihat di dalam alat hematologi analyzernya yang bakalan dihomogenin lagi. Nah, ini kalau sampel homogenin dulu di rotator. Kalau yang ini contoh dari tabung sampel EDTA yang kecil, itu khusus misalkan untuk darah yang sedikit, biasanya pada bayi. Nah, itu pakainya yang tabung kecil, mikro, dan harus manual pakai alat hematologi analyzernya. Karena aku bagian hematologi, maka aku juga yang kebagian untuk pemeriksaan preparat dengan pewarnaan GIMSA. Di sini setiap pagi harus dibuat reagen GIMSA yang baru ya. Perbandingan pewarnaan yang dipakai yaitu 1:7, yaitu 1 bagian GIMSA berbanding 7 bagian dari Aquades. Jadi GIMSA-nya harus dicairin dulu ya pakai Aquades. Dan pengerjaannya ini harus hati-hati karena GIMSA-nya kalau tumpah akan bikin meja berantakan. Tapi jangan khawatir, nanti bisa dibersihin pakai alkohol. Jangan lupa pengerjaan harus tetap rapi, aseptik, dan hati-hati. Reagen GIMSA yang sudah diencerkan, dihomogenkan, dan akhirnya siap pakai. Pewarnaan GIMSA ini memakai preparat SADT. Jadi preparat SADT yang udah kering akan ditetesi oleh metanol. Nah, nanti dari metanol ini harus ditunggu sampai kering juga, supaya nanti kalau dibanjur oleh pewarna GIMSA nggak akan luntur. Harus dikeringin dulu. Nah, supaya optimal buat di rumah sakit Cicendo ini sekitar 15 menit. Dan kalau udah sekitar 15 menit, baru deh kita pakai pewarnaan GIMSA-nya sekitaran 15 menit juga. Walaupun yang diajarin di kampus sekitaran setengah jam, tapi kita ikutin aja SOP dari rumah sakitnya sebanyak 15 menit. Nah, di sini lama banget karena pipet yang digunakan itu pakai pipet buat pemeriksaan HBsAg. Jadi, udahlah banjur aja padahal. Hemostasis. Jadi untuk pertama kalinya di hemostasis ini kita harus meng-QC alat Sysmex. Hemostasis ini terdiri dari pemeriksaan PT dan APTT. Nah, di sini reagennya kita keluarin dulu dari kulkas buat dimasukin ke dalam alat Sysmex-nya itu ya. Dibuka alatnya dan reagennya itu tutupnya juga dibuka. Kita biar aman, tutupnya itu disimpan ke dalam kotak ini nih. Nah, jangan lupa kita login dulu nih. Dan jangan lupa dicek ketersediaan reagen pada hari itu gimana. Dan siap-siap untuk meng-QC.
Nah, karena ini pertama kalinya, jadi aku minta bimbingannya dulu dari teman aku yang udah ada pengalamannya di pemeriksaan PTA-PTT. Sambil diliatin, hai, dadah dulu. Nah, di sini reagennya ternyata yang di tutup kuning itu udah habis, jadi harus diisi ulang kembali ke dalam reagen tadi yang udah dimasukin ke dalam alat PTA-PTT-nya, lalu ditutup. Nah, selain itu karena reagen yang di botol kuning ini udah mau habis, jadi kita harus bikin ulang nih. Diambil, di situ kita dilarutin, kalau nggak salah waktu itu 4 mili dilarutinnya. Nah, sebenarnya di botol kuning itu udah ada keterangan buat ngelarutinnya berapa, jadi tinggal dilarutin aja pakai Aquades. Nah, kalau udah, kita select dari alatnya supaya mendeteksi apakah reagennya udah cukup. Nah, sebelumnya juga kan tadi aku udah ngambil reagen QC yang ada di kulkas dalam ruangan reagen ya. Di situ dipipet semua volumenya. Ini sebenarnya ada kesalahan ya, pipetnya harus pelan-pelan, jangan sampai ada bubble. Dimasukin semua reagen QC-nya ke dalam mikrotub. Lalu kalau udah reagennya itu yang udah ada di mikrotub ini ditaruh deh di rak. Kita klik ya, ini aku nggak sengaja nggak ngeliatin ke alatnya, soalnya aku naruh kameranya di saku nih, makanya kayak gini. Lanjut, kimia klinik. Jadi sama sebelumnya, kita itu kalau di kimia klinik harus di QC dulu, dicek reagennya dulu. Nah, kalau di video ini aku lagi ngisi reagen dari alat Dimension, jadi tinggal dimasukin aja, itu kayak permen wax gitu ya bentukan reagennya. Nah, jangan lupa disamain nih lotnya itu sama dengan bungkusnya sama atau enggak, dan kalau udah dibuang. Nah, kalau ini contoh dari alat Dimension yang lagi bekerja. Lanjut, jadi untuk di meja ini kita akan ngerjain kimia klinik dengan alat Pentra. Sebelumnya kan karena kimia klinik di rumah sakit ini itu masih memakai tabung ungu, jadi pemeriksaannya itu pakai plasma EDTA. Jadi dari sentrifuge dikeluarin dan dipisahin plasmanya ke dalam mikrotub. Nah, ini mikrotub yang biru khusus buat di alat Pentra. Pentranya pakai Pentra nomor 400. Nah, kalau udah ini dipakai 300 mikron aja. Kalau udah dipipet 300 mikron, lalu mikrotubnya itu dipindahin deh ke dalam alat Pentra itu. Nah, ini contohnya kalau alat Pentra 400 lagi bekerja nih. Coba serumnya sama 10 mikron, buffernya ini 2 tetes. Pakai nyobain yang kit baru. Yang ini sampel. Oke. Ya. Buffernya ada di dalam atau masih pakai yang ini nih? Oh iya. Oke. Jadi tadi itu aku dipotong, dikasih arahan sama Bu Tati buat nyobain kit rapid test buat HIV yang terbaru nih. Lagi ada uji coba dari RS-nya. Cobain pakai kit yang baru ini, jadi berbeda dengan rapid yang merek sebelumnya. Jadi buat cara-caranya kita robek dulu ya, dari bungkusnya dibuka. Dan di situ udah ketahuan ada kasetnya ya. Terus kita masukin sampelnya. Untuk HIV itu kita pakai 10 mikron aja, lalu ditetesin buffernya sekitar 4 tetes. Dan kalau buat HBsAg kita pakai 50 mikron atau enggak kita pipet sampai tanda batas khusus dari pipet HBsAg ini. Dan kalau udah, jangan lupa di timer. Sekitaran interpretasi yang bakal dipakai itu sekitar 15 menit. Polysampling. Tada! Ini ceritanya outfit check karena hari itu hari pakai scrub yang warna marun ini emang kesepakatan dari angkatan. Emang paling ditunggu-tunggu itu kalau emang hari memakai scrub karena emang nyaman banget dipakainya, guys. Jangan lupa pakai jas labnya seperti biasa.
Sebenarnya selain jas lab putih, kita juga bisa pakai jas lab yang kayak jubah operasi ini guys. Soalnya kalau pakai jas lab putih, kebanyakan pasien kalau di polisampling nggak mau diambil darahnya sama mahasiswa guys, jadi gitu. Walaupun kayak bebegik ya. Jadi gini, setiap pagi seperti biasa restock barang yang diperlukan dari lemari. Khusus stok barang, kita cek semuanya satu-satu apa aja yang sekiranya dibutuhkan di polisampling. Di sini ada alkohol swab, ada tabung fakotainer yang EDTA, yang natrium sitrat yang biru. Diambil juga itu ada siring yang 3 cc aja. Kalau udah dibawa ke depan di polisampling. Ya di 0,5 aja. Sini ada ruangan aja. Bener gak Yasmin sini? Tarik nafas Yasmin. Ini apa sih? Jadi sebagai tim sampling, selain di poli, kita juga bakalan keliling ruangan buat ngambil sampel di ruangan rawat inap pasien. Nah di sini emang seru banget guys, jadi bisa refreshing, gak diem aja gitu gabut di poli. Nah di sini aku pilih pakai tangga karena emang disaranin supaya lebih sehat guys. Ini aku udah proses pengambilan pasien di ruangan, kasihin formulirnya ke perawat, dan akhirnya bisa balik lagi ke laboratorium buat kerjain pemeriksaan lainnya di poli. Sebelumnya kan tadi turun memakai tangga, sekarang pakai lift aja deh soalnya capek habis keliling ruangan. Tapi tiba-tiba lampu mati di lift, sedangkan aku sendiri gak ada siapa-siapa di lift. Sebenarnya ini panik tapi berusaha tenang, walaupun kan di sini siang juga kan, gak ada yang perlu ditakutin, dan akhirnya emang gak kenapa-napa, dan akhirnya bisa kembali ke poli buat ngerjain sampling lainnya. Setelah dari keliling ruangan rawat inap, jangan lupa formulir yang dari perawat ditulis ke dalam buku sebagai logbook, catatan udah riwayat udah dilakukan pemeriksaan apa aja. Nah ini contoh kalau kita lagi shift siang, kita bakal kebagian untuk keliling ruangan di maghrib. Kebayangkan ngelewatin lift yang tadi mati tiba-tiba lagi. Nah makanya biar gak sendirian, kalau malam kita itu berdua guys. Ruangannya nggak sesuai, jadi sama sekian dan sekian, tapi orangnya tak dia. Banyak banget hari ini. Caca lihat sini langsung. Terus lanjut. Nah terus tuh kayak gitu tuh, Cina kan ngasih dia kesiaannya, kayaknya di nelfon. Kalau kata Cina ini nggak sesuai ya, nanti dulu. Nah kita harus nungguin dia beres nelfon. Ya udahlah, ambil dulu yang lainnya ya. Terus pas kita ambil yang lainnya, udah beres semuanya, pas kita total, mereka lagi ngomong kayak dari ini kan malah ditinggal tuh pokoknya gitu ya, kayak ngomongin gitu ya, kayak pada kemana gitu. Terus si teteh yang perawat itu ngomong kayak gini, itu ada ini cerah manis seuzur gitu nih. Jadi pas kita datang, pas dia ngomong itu ada manis seuzur gitu. Di lantai 3 2 orang HIV HBsAg di ketopian, nggak ada semuanya. Terus di kamar mandi. Halo, dengan laboratorium. Oh iya, boleh nanti gak kita mau sholat dulu kan, boleh gak? Iya boleh, sama-sama.
Tinggalan guys. Let's go. Sholat dulu soalnya jadi sholat dulu. Anak-anak poli. Iya nanti lagi ya. Belum. Kita mau sholat dulu soalnya tadi kan udah keliling tapi udah diambil. Masih ada lagi. Oh, lantai berapa? Lantai 2? Oh, lantai 1. Disuntik. Oh, ya udah tuh ya alatnya aja. Biosity aja berarti. Itu aja alat buat cek gula aja. Oh iya tuh. Oke. Oke yuk. Langsung nah. Kumpulkan dulu body. Apa? Kuritin aja. Ya sok. Cuma ngepot. Pakai itu aja. Jadi kita mau naik. Yang resiko banget tau. Udah ya. Pas udah nyampe. 1, 2, 3. Anjay aku nggak bisa. Semangat. Lu yang gini. Ini tinggal cepat gitu. Tadi siapa yang introvert di Poltekkes? Aku. Oh ini orangnya. Ya. Yang ini. Bohong kan? Oh yang ini. Oh ya, penjaga aku introvert paroi. Kalau Raja Wali siapa? Elim. Iya sih dia. Kenapa gitu sih? Siapa? Aura. Introvert apa Judes? Apa emang gak mau berteman sama kita? Tahu nggak gue? Atau kita yang gak seru. Atau kita yang salah sih? Bukan kalian orang. Bukan kamu orangnya. Emang kamu suka kasihannya? Masya Allah, Cece. Mikroparasitologi. Ini contoh pemeriksaan parasitologi. Kita temuin Demodex yang ada di bulu mata. Kalau ini Lisa atau telur kutu. Ini adalah kutu badan. Dan ini proses aku waktu lagi menginokulasi agar, yaitu agar darah, MCA, SDA, semuanya di spread harus hati-hati dan jangan sampai terkontaminasi. Kalau ini proses tahapan untuk mikrobiologi ya. Untuk yang ini ada kasus bahwa media SDA tumbuh jamur di sini kayak maca ya. Jadi yang hijau-hijau itu adalah jamur guys. Jadi buat diperiksa kita pakai pemeriksaan mikroskopis yaitu pewarnaan KOH. Jadi yang oranye-oranye di kaca preparat itu adalah KOH. Nanti bakal dicek secara mikroskopis. Ini juga sama, medianya tumbuh jamur, diperiksa dengan pewarnaan KOH juga. Lalu jangan lupa ditutup dengan cover glass. Kalau video ini lagi preparasi sampel buat masuk pemeriksaan di Vitex. Jadi koloni bakteri yang tumbuh di media agar darah diambil koloninya dan disuspensikan ke itu NaCl fisiologis dan nanti bakalan disamain dengan larutan McFarland. Koloni bakteri yang sekiranya udah keruh, tandanya udah larut di larutan NaCl ini, lalu dicek di alat agar setara dengan derajat McFarland. Nah ini untuk kalau kata usia positif, biasanya kan stabilo ya. Iya. Nah ini kaset antibiotiknya ini ada SPGP 67. Tadi kan udah dipindahin ya sebanyak 280. Udah tinggal masukin ke itu ininya tuh suspensinya baru disedot. Oh iya ini tunggu sampai komplit juga tuh reading barcode. Oke, punten yuk. Ini masukin data. Ini adalah contoh dari hasil pemeriksaan mikroskopis di mikrobiologi.
Lanjut ke sitohistoteknologi. Jadi yang gambar ini adalah mikroskopis dari preparat sito ya. Ini adalah contoh pemeriksaan free scope atau potong beku yang biasanya harus cepat dilakukannya. Kenapa harus cepat? Karena ketika sampel jaringan datang dari ruangan operasi, waktu TAT-nya cuma sebentar, sekitar setengah jam sampai 45 menit. Jadi tanpa harus pematangan jaringan, jaringannya langsung dipotong beku. Nah, kalau ini ada salah satu contoh jaringan yang datang dari ruangan operasi, bola mata utuh. Nah, di sini oleh dokter akan dilakukan proses cross examination. Jadi, kalau sebagai analis kesehatan, kita hanya mendampingi sebagai asistennya dan mencatat keterangan yang diberikan oleh dokter terkait fisiologi dari sampel jaringan itu. Dan perhatiin aja ya, guys. Setelah dipotong-potong, kemungkinan jaringan butuh permukaan yang lebih kecil lagi agar masuk ke dalam base mold, di mana base mold itu nanti akan diisi oleh parafin. Nah, ini ada salah satu contoh juga, dokter akan memotong dari bagian mata yang dikiranya ada massa tumor, nanti akan dibagi-bagi lagi menjadi beberapa bagian. Ini loh ya, kornea kan? Iya, kornea. Berarti kan belakangnya. Sini dulu. Ini yang keras. Berarti yang depannya. Ini depannya. Sebelah ini. Oh iya, yang keras. Ini nervus opticus. Ukur dulu. Nah, bisa dilihat bagian bola mata yang sekiranya ada indikasi untuk diperiksa ini kan sangat kecil, jadi ditaruh di dalam kertas saring supaya nanti dalam base mold itu ketika pematangan jaringan tidak hilang. Nah, ini proses dimasukin ke dalam base mold. Cari tadi itu nervus. Ini ya, kamu potong dari situ ke sini. Ya gitu, tapi aku sudah balik kan gini, berdiri ya, ini si anteriornya di bawah ya. Nah gitu, jangan terlalu banyak digesek, set gitu. Oke, terus nah gitu, tajam nggak? Kalau nggak tajam ganti. Nah gitu, terus ya. Oke, Ada laminasi tanpa masa perekaman. Masa perekaman. centang putih dulu Oh, ya, masa masa putih. keras nggak itu tadi? Keras Agak dulu, keras. putih pusat Pusat. sebagian Sebagian dia memang ada klasifikasi di mikroskopis dan bukan ada ya. dan ini tuh bukannya Ya udah deh, sampai di tangan aja ya, nggak terlalu jelas konturannya ya. ya ukuran 1,3 kali 1,1 Kali satu aja ya, satu dok. Oh kamu lama dulu, ini lama lagi satu lagi yang di sebelahnya nervus opticus. Mana yang ada nervus opticus? Ini, Dok. Ya, kamu potong aja. sebelah sana Ya betul, mepet ya. Harus hati-hati. Mau tidurin apa mau berdiri kamu? Hati-hati matanya. Bisa? Ya aku juga belum motong bisa berdiri. Jaringan yang sudah dipotong dan dimasukin ke dalam base mold akan dilakukan pematangan jaringan dan direndam sekitaran totalnya sekitar 14 jam. Jadi cukup memakan waktu seharian ya, jadi bisa ditinggal dan kita bisa melakukan hal yang lain. Dan ini adalah contoh dari bola mata yang disertai massa tumor. Ini waktu itu aku yang ambil darah pasien ibunya, guys. Emang matanya itu emang udah bengkak gede banget dan bau darahnya kemana-mana, dan ternyata benar waktu udah diambil bola matanya ada belatungnya banyak. Coba simak deh. Kemarin
Kalau ini JJ lagi sedang melakukan proses blocking, yaitu sampel jaringannya diberi larutan parafin. Jadi supaya nanti kalau udah mengeras akan berbentuk blok kayak gitu dan akan mudah untuk pemotongan dengan mikrotom. Jadi prosesnya ini juga harus cepat karena parafinnya panas dan ketika udah di suhu ruang cepat membeku lagi. Dan ini aku lagi mencoba proses dengan mikrotom yaitu trimming dan sectioning. Ini emang butuh kesabaran ekstra karena pita parafinnya itu mudah robek. Bagus. Sekalian aja Min yang panjang. Coba putar lagi Min, sekali lagi Min, bisi robek. Dan kalau pemotongannya tidak benar nanti akan muncul artefak di mikroskopis preparat jaringannya. Kamu kayak ibu-ibu lagi Medina. Nah, kesitu. Nah, ini bisa dilihat lebih dekat bahwa pita parafinnya memang sangat tipis dan pisaunya itu sangat tajam, jadi harus hati-hati dan pelan-pelan. Ini ada Caca lagi menuangkan air di water bath agar pita parafinnya itu nanti melebar dan gampang menempel di kaca preparat. Setelah itu dilakukan pewarnaan hematoksilin eosin. Dan ini pewarnaan Papa Nicolau untuk sampel yang berasal dari sitologi atau cairan tubuh. Dan ini adalah tahap yang terakhir yaitu proses mounting. Jadi proses mounting ini supaya preparatnya jadi awet dan nanti diperiksa di mikroskop juga gak rusak dan mencegah adanya artefak lain.